Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina bi anna lahum ajran hasanah ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من المقربين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والفتن ما لا يصف غيره اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين وقنا وإياهم شر مائد الدنيا والدين وأهلك الذين ويضيقون من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man ahabba ayyubsatahu fi rizqihi wa ayyunsalu fi athari falyasim rahimah. Hadirin kemuliaan keagungan, khususnya para al-mukarramun syayakhuna wa syayakhuna Masjid Sultan Alauddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga gurunda-gurunda pada saat ini yang tidak bisa saya sebutkan kemuliaan, keagungan, kehormatan saya sampaikan kepada seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya di pagi ini, memberikan keberkahannya, dan langkah kita dari masjid ataupun langkah kita keluar dari rumah menuju masjid, Allah Subhanahu wa taala memandang dengan rahmat dan keberkahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, segenap puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya, dan semoga kita selaku umatnya termasuk golongan umat Rasulullah yang mendapatkan hak syafaatul uzma di yaumil jazail akbar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa yang telah pernah kita lakukan pada saat ini merupakan semuanya adalah irodah dan qada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita diibadahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi suatu ibadah yang kita lakukan dikarenakan Allah sudah ridho terhadap diri kita semua. Adapun orang-orang yang senantiasa tidak bergegas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi diragukan akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, dia mampu dan bertekad untuk bisa melaksanakan kesungguhan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada saat ini apa yang telah disampaikan tadi, setelah saya bersilaturahim dengan para tokoh-tokoh leluhur penyebar Islam yang pertama,
menginjakan di kota Makassar, menyampaikan salam silaturahim baik yang mereka yang sudah meninggal dunia, berikut juga al-mukarramun para ulama-ulama yang ada di kota Makassar, agar menjadikan diri kita menelaah sejauh mana dakwah kita, sejauh mana ibadah kita, apa yang telah dilakukannya oleh para pendahulu kita yang senantiasa ikhlas dan ridho untuk menyebarkan agama Islam di seluruh pelosok Nusantara, baik diawali dari Sumatera sampai ke Papua. Maka mereka pun melangkah dengan langkahnya penuh dengan i'tikad yang baik, dengan i'tikadnya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah mereka benar-benar menjadikan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita muliakan, yang senantiasa kita harus tadaburi, tafakuri atas apa yang telah mereka lakukan dan langkah yang terbaik dalam dirinya. Hanya sekitar setengah jam kalau dirangkumkan saya ketiduran pada saat ini, jadi suara mohon maaf agak membas begini ya. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan adanya saya datang ke sini suatu kehormatan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Adapun pada saat ini ingin disampaikan di dalam surat Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa dia mengucapkan qalu rabbuna Allah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bersahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala syahadat tersebut yang kita ucapkan akan menjadikan muhasabah daripada kita. Apakah benar-benar kita ini beriman kepada Allah? Apakah kita benar-benar kita mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru, tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil, apakah kita bergegas untuk bisa melaksanakannya? Sehingga kalimat tauhid dengan kalimat la ilaha illallah merupakan tajalli yang senantiasa meniadakan segala sesuatunya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak segala sesuatu yang akan dilakukan yang pertama kecuali itu adalah perintah Allah. Tidak ada yang berhak senantiasa yang terus dia ingat kecuali Allah. Tidak ada hak yang senantiasa dia tuju kecuali Allah. Tidak ada hak yang senantiasa dia maksudkan dalam suatu perbuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal itu ada niat di dalam hati kita ketika kita mengejar masalah dunia, masalah rizki, ataupun masalah-masalah dalam kehidupan kita, mengejar untuk mendapatkan seorang anak, ataupun kita mengejar dengan bisnisnya? Apakah niat itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi dia bisa memperkayakan dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikarenakan niat yang salah, tidak menjadikan la ilaha illallah di dalam kesehariannya, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut seluruh keberkahannya. Boleh jadi dia kaya raya, boleh jadi dia pejabat yang tinggi, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahannya, jangan harap nanti di akhir hayatnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dikarenakan niat yang salah, menjadi pejabat hanya ingin menjadikan popularitasnya, memperkaya diri sendiri, agar menjadikan kebodohan-kebodohan terhadap rakyatnya, menipu-nipu rakyatnya. Begitu juga orang-orang yang pintar, apabila dikarenakan salah niatnya, maka boleh jadi semuanya itu akan luluh lantah di akhirnya. Dia akan menjadikan pejabatnya akan memakan dirinya sendiri, akan menjerumusnya dan mendorongnya ke dalam neraka. Begitu juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadahnya hanya kesolehannya ingin dipandang oleh orang lain supaya soleh, supaya orang lain melihat kita adalah senang beribadah, bukan lillahi ta'ala,
bukan la ilaha illallah, maka semuanya akan hancur luluh lantah amal perbuatannya. Maka niat yang penting adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah la ilaha illallah dengan kalimat innal ladzina qalu rabbuna Allah. Tidak adalah hak yang harus disegerakan perintahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintahnya. Kita masih menunggu. Ketika azan berkumandang, kita terkadang masih menunggu apa yang pernah kita lakukan ataupun yang kita kerjakan. Kalaulah pedagang dia menunggu dengan pelanggannya, ya Allah, tunggu kami masih bisa untuk melayani pelanggan satu ini ataupun dua pelanggan satu ini. Ditaruhlah perintah Allah Subhanahu wa taala jadi nomor 2, maka itu akan menjadikan suatu perpecahan keimanannya. Betul-betul tidak mengucapkan qalu rabbuna Allah. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada hak yang harus segera dilakukan kecuali itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini dilanjutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan apa yang pernah dia lakukan. Dia terus mengajar keistiqomahannya kepada Allah. Maka istiqomah adalah derajat yang mulia, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW menetap suatu makam. Maka di dalam makam tersebut ada seseorang yang senantiasa membacakan ayat Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maka sahabat terheran, mereka semuanya mendengar apa yang telah dikumandangkan di dalam alam kubur tersebut. Maka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dikarenakan manusia sudah meninggal, kenapa di dalam kubur tersebut masih mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran? Dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pun menjawab, dialah orang-orang yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah meninggalkan surat Al-Mulk ketika dia menjelang tidurnya. Dia tidak pernah meninggalkan surat Tabarak kecuali dia senantiasa sungguh-sungguh tidurnya dikarenakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditinggikan, akan senantiasa diberikan kemudahan, meskipun di alam kuburnya akan menjadikan balasan, tetapi orang-orang yang istiqomah Allah muliakan. Dia masih bisa beribadah, dia masih bisa melaksanakan bacaan Al-Quran dikarenakan senangnya dengan surat Tabarak. Begitu juga kalau kita mencintai surat-surat yang lain, maka boleh jadi mereka akan senantiasa di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk terus mengumandangkan di alam kuburnya. Itulah keistimewaan orang-orang yang istiqomah. Apalagi Rasulullah SAW telah menjelaskan, apabila seseorang yang senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dikarenakan dia akan lupa ataupun dia kecapean, maka pahalanya akan terus mengalir dikarenakan keistiqomahannya. Boleh jadi misalkan dia tidak melaksanakan sholat subuh dikarenakan kesiangan, tetapi dikarenakan selama hayatnya tidak pernah meninggalkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat sholat subuhnya menjadikan sholat subuh berjamaah dikarenakan kemuliaan keistiqomahan di dalam kehidupannya. Maka boleh jadi akan menjadikan diri kita apa yang kita lakukan. Keistiqomahan meskipun amaliyah kita yang lakukan adalah sedikit, meskipun salat duha hanya 2 rakaat saja, meskipun hanya salat isyraq hanya 2 rakaat saja, akan menjadikan dirinya keistiqomahan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya, baik mulia di dunia maupun nanti di alam akhirat. Maka boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lagi menurunkan tatanazzalu alaihimul malaikah, dan segerombolan malaikat-malaikat bagi orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah.
yang mereka beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa turunkan malaikat-malaikat sebagai penolongnya. Boleh jadi suatu saat dia akan dicelakakan oleh manusia, kejahatan-kejahatan manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan melalui malaikat-malaikat Allah, boleh jadi tidak terjadi kejahatan tersebut, musibah tersebut, bencana tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Itulah kemuliaan orang-orang yang istiqomah kepada Allah, orang-orang yang itikadnya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan muliakan semulia-mulianya. Orang-orang yang senantiasa diberikan kemuliaan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan melalui para malaikat, boleh jadi pertolongannya itu seperti bentuknya manusia, ataupun bentuknya seperti batu, ataupun burung, ataupun apa saja. Boleh jadi itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan terhadap manusia yang istiqomah, yang mereka mengatakan imannya hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kapanpun dan dimanapun. Itulah kelebihannya orang-orang yang senantiasa itikadnya baik hanya kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memberikan pertolongan baik di dunia maupun di alam akhirat. Kemudian dengan kalimat lain yang tersebut dalam ayat-ayat tersebut dilanjutkannya, yaitu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan. Bukankah kita sudah selesai melaksanakan bulan Ramadan? Apa yang kita inginkan adalah rahmatnya. Dengan kalimat yang sering kita bacakan, yang sering kita kumandangkan, baik dalam berbuka puasa maupun di dalam setelah melaksanakan salat tarawih, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Dengan kalimat ridho Allah Subhanahu wa taala itu adalah menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan. Maka itulah yang kita kejar. Tidak ada lagi puncak dari semuanya amaliyah di bulan Ramadan, adalah semuanya puncaknya menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menutup pun dengan kalimat-kalimat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang senantiasa mereka beriman, istiqomah, diberikan pertolongan, Allah pun akan memberikan ampunan. Allah pun akan memaafkan segala kesalahan-kesalahannya, sebagaimana dengan sifatnya sifat Allah Al-Afu. Sehingga sering kita bacakan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah kami memohon kepadamu dengan kalimat-kalimat asmamu ya Al-Afu. Itu adalah isimul azam, isim yang sangat agung, nama Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Al-Afu adalah sifat Allah, adalah nama Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Maafnya Allah Subhanahu wa taala beda dengan manusia. Kalaulah kita bandingkan maafnya Allah seperti kita mencabut rumput sampai ke akar-akarnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kalimat al-afu di setiap kapanpun dibacakan di bulan Ramadan, dikarenakan al-afu melebihi sifat al-ghafar, melebihi dari sifat al-ghafur. Kalau al-ghafur dosanya masih dihapus, masih ada bekasnya, masih ditimbang. Tetapi kalau al-afu, Allah Subhanahu wa taala bersihkan hatinya, bersihkan jiwa raganya, tidak ada satu titik dosa pun di dalam dirinya, karena disebutnya sifat al-afu, Allah Maha Pemaaf. Maafnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membersihkannya dan tidak akan menjadikan pengungkitkan nanti dalam akhirat, dan tidak akan satukan bekas di dalam dirinya dosa-dosanya, karena Allah memiliki sifat al-afu. Itulah maafnya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sifatnya al-ghafur, beda dengan sifatnya al-ghafar, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, sehingga metode bulan Ramadan adalah metode senantiasa penghapusan dosa. Bukankah kita mengetahuinya? Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban adalah akhirnya tentang ghafirullahu ma taqaddama min dam. Salatnya, puasanya semuanya untuk menggugurkan dosa-dosanya yang lalu. Maka mereka pun mengucapkan dengan Allahumma innaka afuwun karim, maka seluruh dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala hapus dan tidak ada satu titik dosa pun.
Terus cerminan bagi orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah. Dia akan tampak di dalam kesehariannya. Dia akan tampak dengan akhlakul karimahnya. Dia akan tampak sebagai pemaafnya. Dia akan tampak sebagai pengampunannya terhadap siapapun. Apapun kejahatan manusia, tidak ada bekas di dalam dendam dalam dirinya. Tidak ada kekecewaan di dalam hatinya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala membersihkan seluruh dosa-dosanya. Itulah cerminan orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah, akan menjadikan tingkah lakunya menjadi baik dikarenakan sudah lepasnya di bulan Ramadan. Mengenai amaliyah di bulan Ramadan, bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Dikarenakan keistiqomahannya itulah yang harus kita menjadikan contoh suri taudannya adalah Rasulullah. Jangan sampai 11 rakaat hanya di bulan Ramadan saja, tetapi kita lakukan setelah selesai bulan Ramadan. Maka kesehariannya, bulan demi bulannya, tahun demi tahunnya merasakan dirinya bulan Ramadan. Tidak lantas nanti bulan Ramadan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi dia amaliyah bulan Ramadan dilakukannya dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan sholat isyraq sampai nanti menjelang sholat duha. Bisa saja akan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka mendapatkan istananya di dalam surga, yaitu dikarenakan mereka mendapatkan sholat duhanya 12 rakaat, bukan hanya 2 rakaat lagi. Dikarenakan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah di bulan Ramadan, dia tidak pernah berhaji, dia tidak pernah berumroh, dia tidak pernah mengeluarkan hartanya untuk pergi ke Haramain, tetapi Allah memberikan pahalanya seperti pahala ibadah umroh dan haji. Dikarenakan mereka istiqomah 30 hari melaksanakan di bulan Ramadan salat isyraq ataupun bisa menjadikan salat duha. Dari melaksanakan sholat subuh, dia tidak pernah keluar masjid, berzikir, membaca Al-Quran sampai dia keluar masjid sekira-kiranya jam 7. Dia melaksanakan terlebih dahulu 2 rakaat. Maka hal itu menunjukkan dia akan diberikan pahala, yaitu istana di surga, dan dia pun akan diberikan pahala haji dan umrahnya. Apabila dilakukan sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan, maka ganjarannya akan dilipat gandakan. Sunnah menjadikan pahalanya menjadi pahala wajib, maka mereka pun mendapatkan pahala umroh. Tetapi kalau dilakukan di bulan Ramadan menjadi pahala ibadah haji. Siapa yang bisa melaksanakan 30 hari berangkat ibadah haji? Seseorang pun tidak akan mampu dan tidak akan menjadikan dirinya untuk diniatkan. Tetapi bagi orang-orang yang istiqomah di bulan Ramadan, dia tidak pernah meninggalkannya terus menerus. Sepanjang waktunya keluar dari masjid jam 7, setiap subuhnya dia tidak pernah keluar kecuali dia melaksanakan isyraq terlebih dahulu. Itulah kemuliaan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak boleh sedikit pun kita tinggalkan. Ayat demi ayat meskipun satu lembar yang kita bacakan, kerinduan kita terhadap bulan Ramadan melebihi kerinduan yang lain. Melepaskan bulan Ramadan senantiasa kita menangis, senantiasa kita tidak mau ketinggalan di bulan Ramadan. Ramadan sudah bergegas, Ramadan sudah jauh dan belum tentu kita akan bertemu lagi. Kita akan terus menjadikan amaliyah bulan Ramadan dari setiap waktu, dari setiap harinya, tidak terlepas dari amaliyah bulan Ramadan. Kerinduan akan menjadikan amaliyah tidak pernah melepas dalam kesehariannya, maka itulah digiring manusia tersebut menjadi kemuliaannya dikarenakan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita inginkan. Meskipun amal sedikit, tetapi kalau kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah dengan sesungguhnya, Allah akan pandang dengan rahmatnya. Pasti Allah akan memuliakannya. Dan kebersihan dan kebeningan hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan. Dia tidak akan memiliki dendam kepada siapapun. Dia tidak akan mencaci maki terhadap siapapun. Dikarenakan kebersihan hatinya terus dilatih, terus beristighfar, terus meminta ampun kepada Allah, terus mengharapkan ampunan kepada Allah. Dia tidak melakukan dosanya maksiat begitu terang-terangan atau maksiatnya yang begitu jelas,
tetapi tetap dia beristighfar. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak lepas, ada yang mengatakan 70 kali di dalam kesehariannya tidak lepas dari kalimat istighfar. Ada yang mengatakan riwayat sampai 100 kali Rasulullah istighfar di dalam kesehariannya. Boleh jadi lebih daripada itu. Maka perbaikilah diri kita sejauh mana kita meminta ampunan Allah. Padahal Rasulullah SAW sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya. Tetapi dengan kebeningannya Rasulullah tidak melakukan maksiat sedikit pun, tetapi Rasulullah masih tetap membacakan istighfar. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Pernah yang kita lakukan, baik mata, hati, pikiran, akal-akal busuk, hati-hati yang mempunyai rencana terhadap teman kejahatannya, baik akal pun menjadikan tersinggung terhadap teman-temannya. Adapun pada saat ini ditambah dengan banyak dosa-dosa kita, yaitu dosa jemari-jemari kita. Menghujat tidak pernah dikelisankan, tetapi menghujat, mencaci, memaki, menghina seseorang. Ada sir di dalam hatinya, dia boleh jadi mengetik di dalam Facebooknya, mengetik di dalam komentarnya, bisa saja menghina, bisa saja mencela. Maka boleh jadi jari jemarinya pun seharusnya diistighfarkan, seharusnya meminta ampun kepada Allah. Kadangkala kita lupa dengan hal itu, hal yang kecil, hal yang senantiasa remeh, tetapi itu akan mengakibatkan dosa terhadap diri kita. Maka perbaikilah diri kita yang inginkan mengharapkan ampunan Allah, agar kita terjauh dari hal-hal yang kecil, yang berbuat maksiat ataupun dosa-dosa kecil kita. Kalaulah ditumpuk dalam keseharian, kalaulah dosa kita ditumpuk dalam satu detiknya, setiap jamnya, setiap menitnya, mata kita terkadang juga melihat hal-hal yang tidak baik, maka cepatlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarkanlah mata kita, istighfarkanlah pikiran kita, mohonlah ampun terhadap lisan-lisan kita, terhadap suara-suara kita. Hati kita semua dibersihkan dengan kalimat istighfar. Bukanlah Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan astaghfiru agar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap diri kita beristighfarlah ketika kita sahur. Maka perbanyaklah istighfar agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Raihlah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Raihlah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh apa yang telah dia lakukannya. Insya Allah akan menjadikan dirinya disucikan, dibersihkan, bahkan dilepaskan di bulan Ramadan. Tidak ada satu titik dosa pun dalam dirinya, dikarenakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangannya. Baik, ini adalah bukan merupakan nasihat, bukan juga penceramah, bukan juga untuk memberikan ilmu. Saya tawakuf binikmah terhadap al-mukarramah dari para alim ulama yang ada di Masjid Sultan Aulidin ini. Saya memohon maaf atas segala kekurangannya. Bukan kami menggerui, tapi ini hanya kecil hati saja untuk mendidik diri pribadi. Wasiat takwa ini untuk diri pribadi beserta keluarga. Adapun hal-hal yang baik menjadikan kebaikan bagi kami dan kebaikan juga bagi para hadirin semuanya untuk bisa mengambil kebaikan-kebaikan apa yang telah dilontarkan. Adapun apabila banyak-banyak tersinggung, mohon dimaafkan atas segala kesalahannya. Jadilah tersinggung yang baik. Jangan sampai tersinggung yang tidak baik. Kalau tersinggung yang tidak baik, nanti kalau ketemu Pak Ustadz lagi sudah tutup masjid. Pak Ustadz itu tersinggung yang tidak baik. Pak Ustadz singgung-singgung saya. Pak Ustadz boleh jadilah kata-kata yang dilontarkan menjadikan banyak-banyak yang tidak baiknya. Maka bermohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Usikum wa iyaya bittaqwallahi ajma'in. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum ila liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.